my vlog. Welcome to my shutdown. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi STEMIK Kuliah Nusantara, Kampus Pakam. Kami dari semester 5 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi IoT di bidang transportasi untuk studi kasus pengelolaan lalu lintas. Kenalkan, nama saya Indrias dengan NIM 2201 dan rekan-rekan saya. Saya Fani Mikaela dengan NIM 2201 dengan saya Nadia Kanisa dengan NIM 2201 Dengan nama saya Sonia Ditayaya Syahan 2201 Mata kuliah yang akan kami presentasikan ialah IoT, Internet of Things, dan dosen pengampunya yaitu Bu Sundawati M.Com. Di sini kami minta izin kepada sumber video YouTube yang akan kami tampilkan, linknya di bawah ini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke video presentasinya. Internet of Things IoT atau Internet Benda adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, alat rumah tangga, kendaraan, mesin, dan lainnya saling terhubung melalui internet untuk berbagi data dan menjalankan tugas secara otomatis atau semi-otomatis. Teknologi ini memungkinkan benda-benda sehari-hari menjadi lebih cerdas dengan kemampuan untuk memantau, mengumpulkan data, dan bahkan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Konsep IoT, perangkat dengan sensor, aktuator, dan perangkat lunak yang mampu mengumpulkan data dari lingkungannya, contohnya adalah smartwatch, smart TV, atau sensor suhu. Perangkat-perangkat ini terhubung ke jaringan Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 5G, dan lain-lain untuk berbagi data ke cloud atau sistem pusat. Data yang dikumpulkan diproses melalui cloud atau edge computing untuk menghasilkan informasi yang berguna atau mengotomatisasi keputusan. IoT bekerja dengan memanfaatkan kombinasi teknologi seperti sensor, komputasi awan atau cloud computing, kecerdasan buatan atau AI, dan jaringan internet untuk menciptakan ekosistem yang saling terintegrasi. Cara kerja IoT. Perangkat IoT memiliki sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, dan lain-lain. Contohnya, termostat pintar membaca suhu ruangan. Data dari sensor dikirim melalui jaringan ke server cloud atau edge device untuk diproses. Protokol komunikasi yang sering digunakan termasuk Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN, atau jaringan seluler 4G, 5G. Data yang diterima di cloud atau sistem lokal dianalisis menggunakan algoritma AI atau logika yang telah diprogram. Contoh, termostat pintar menganalisis suhu yang dikumpulkan dan menentukan apakah AC perlu dinyalakan atau dimatikan. Berdasarkan analisis data, perangkat IoT dapat mengambil tindak secara otomatis atau memberi notifikasi kepada pengguna. Contoh, ketika suhu terlalu panas, termostat pintar menghidupkan AC. Pengguna dapat memantau perangkat IoT dan mengendalikannya melalui aplikasi di smartphone, tablet, atau komputer. Contoh, mengontrol lampu rumah dari ponsel meskipun sedang berada di luar rumah. Contoh implementasi IoT-nya, rumah pintar, lampu yang dapat menyala otomatis secara otomatis, kamera keamanan yang dapat deteksi dari jarak jauh. Yang kedua, kesehatan. Alat kesehatan seperti smartwatch yang memantau detak jantung atau tingkat aktivitas. Yang ketiga, industri IoT. Sensor pada mesin pabrik yang mendeteksi kerusakan sebelum terjadi. Yang keempat, pertanian. Sensor kelembapan tanah untuk mengoptimalkan penggunaan air. Yang terakhir, transportasi, sistem kendaraan otonom atau pelacak logistik. Manfaat IoT, menghemat waktu dan sumber daya dengan otomatisasi, memberikan kontrol jarak jauh atas perangkat, meningkatkan keamanan melalui pemantauan real time, memungkinkan analisis data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Namun, IoT juga menghadapi tantangan seperti keamanan data dan privasi dan interoperabilitas antara berbagai perangkat dari vendor yang berbeda. Dan bahannya yaitu Arduino Uno, kabel jumper, breadboard, resistor, lampu LED, laptop, dan kabel USB. Dan mari kita lanjut dengan langkah-langkah.
Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu masukkan LID ke dalam midboard, lalu kita ambil resistor dan masukkan resistor ke dalam 25D dan kutub negatif. Kita ambil kabel jumper, ada 4 kabel. Yang pertama, kabel berwarna abu-abu. Kita masukkan pada kutub negatif. Lalu yang kedua, kabel yang warna merah. Kita masukkan ke dalam 12D. Lalu, kabel berwarna kuning kita masukkan ke dalam 18D. Dan kabel yang berwarna hijau kita masukkan dalam 24D. Lalu, ambil Arduino Uno, lalu hubungkan kabel jumper yang berwarna dan semua pastikan kabel terhubung antara Arduino Uno dan backboard. Lalu pasang Arduino Uno ke laptop menggunakan USB. Siapkan codingan untuk project traffic lamp. Ini kita untuk LED, ini memberi 10 detik. Dan in red load grid itu kita sesuaikan dengan Arduino Uno, yaitu 1098. Setelah itu kita save codingan tersebut. Karena disimpan, maka lampu akan otomatis menyala seperti di dalam video tersaji. Dan ini hasil pencobaan dari kelompok kami. Sekian dari hasil presentasi kami, dan untuk video yang akan tampilkan linknya, kami berterima kasih kepada channel tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.